domino efek dari semuanya ini bisa terjadi. Akhirnya bisa diungkap kembali bahwasannya 8 pelaku tindak pidana ini bukan yang sebenarnya benar-benar sebagai pelaku asli. Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, terkait sidang PK Saka Tatal, dan kami akan kembali dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting. Prof Jamin, ini kan jadi yang paling ditunggu lah ya sidang PK ini. Apa sih sebetulnya prosedurnya seperti apa supaya masyarakat juga mengetahui bahwa dari awalnya seperti apa, lalu kemudian nanti prosesnya bagaimana berjalannya? Ya, jadi Mbak Okta, biar masyarakat paham ya. Jadi proses permohonan PK ini berbeda dengan proses persidangan biasa ya, maupun proses pra-peradilan yang kemarin terhadap Peggy Setiawan. Jadi PK ini dimohonkan dengan yang namanya memori PK ya, surat. Dalam memori PK itu diajukan oleh pemohon PK adalah alasan-alasan kenapa dia pengen supaya nama baiknya dipulihkan. Dia bukan pelaku. Nah, perlu kalau sudah lewat 180 hari seperti ini, dia perlu menghadirkan novum. Tadi disampaikan ada 4 novum kira-kira gitu. Nah, contohnya 4 novum itu apa? Contohnya putusan Peggy Setiawan, keterangan Dede waktu conference kemarin ya, videonya segala macam itu ya. Lalu ada contohnya bukti keberadaan Saka Tatal berdasarkan visual, nggak ada di situ, ada di tempat lain gitu. Nah, itu yang diterangkan terkait dengan itu. Lalu bisa juga contohnya keterangan ahli, ya, keterangan ahli, legal opinion ahli, kan baru dibuat begitu analisisnya. Nah, dasar itu semua nanti harus dijawab sama jaksa. Jaksa penuntut umum itu dia bisa menghadirkan yang namanya kontra memori PK. Jadi seakan-akan membantah secara formalitas terhadap PK tersebut. Lalu novum tadi diperiksalah di persidangan tingkat pertama tadi, Pengadilan Negeri Cirebon, apakah dokumen tadi, contohnya dokumennya terkait dengan putusan Peggy Setiawan di pra-peradilan. Oh, ini dokumennya kapan didapat? Oh, masih baru, ya, masih 180 hari sebelum dimasukkan. Belum pernah karena putusan Peggy Setiawan kan baru kemarin ya, belum pernah diajukan sebelumnya. Nah, ini artinya putusan Peggy Setiawan ini mempunyai kualitas, mempunyai secara formil dapat digunakan sebagai novum. Nah, lalu yang berikutnya contohnya video Dede yang kemarin menyatakan bahwa dia bukan memberikan keterangan palsu atau tidak memberikan seperti itu. Nah, itu juga video itu bisa dijadikan dasar sebagai novum, membuktikan bahwa Dede sendiri buka BAP-nya berarti nggak benar kan kemarin. Kan Dede baru menyampaikannya kemarin, berarti masih baru menjadi novum, belum pernah digunakan. Nah, itu bisa. Atau legal opinion dari ahli pidana, ahli forensik yang baru dibuat berdasarkan analisis. Belum pernah dipakai sebelumnya, belum. Dan itu bisa dijadikan dasar. Nah, dalam proses pengadilan negeri ini dia periksa secara formalitas. Oh, ternyata belum pernah digunakan, itu masih baru. Kedua, bukti-bukti tersebut baru 180 hari didapat. Nah, nanti ada saksi yang menerangkan bagaimana dia mendapat novum tersebut. Ya, bagaimana, kapan dia mendapatnya. Terus seperti apa cara dia mendapatkan novum tersebut. Nah, itulah yang nanti yang disaksikan. Nah, kalau nanti seandainya saksinya ini adalah ahli forensik ya, ada ahli pidana atau fakta yang bisa menerangkan, oh saya dapat bukti ini waktu kapan gitu. Saya melihat dia di sana. Jadi formalitas semua di sini ya terkait dengan bukti. Jadi semua keterangan yang bisa dikaitkan dengan bukti novum tadi. Jadi nggak ada kemungkinannya bantah-bantahan itu. Seperti itu nggak ada bantah-bantahan. Kecuali nanti bantahannya jaksa. Jaksa menanyakan, oh nggak saya ini keterangan Anda ahli ya, contohnya banyak ahli, keterangan Anda ini nggak benar, begini, boleh ditanya jawab. Atau saksi fakta yang menemukan video tadi Dede gitu ya, nah, itu nggak dijadikan bukti, nggak bisa. Jadi ini cuma keterangan. Dan setelah itu
nanti kemungkinannya ini ada beberapa kali sidang. Mungkin sidang pertama hari ini hanya mendengarkan keterangan daripada pembacaan memori PK tadi. Nah, setelah memori PK dibacakan, kemungkinan minggu depan kalau jaksa penuntut umum mau mengajukan kontra memori PK bisa. Setelah itu minggu ketiga barulah kita nanti akan menyaksikan kemungkinannya saksi-saksi tadi. Saksi yang melihat, mendengar atau saksi yang mengetahui novum-novum tersebut kapan didapat, di mana didapat, dan bagaimana cara dia mendapatkannya. Nah, itu akan diterangkan semua di situ, ya, kapan dia dapat. Nah, nanti kalau ada saksi lain yang menerangkan, contohnya, Dedek boleh juga dihadirkan nih dalam persidangan ini, kan? Dedek boleh juga. Nanti kalau Dedek memberikan keterangan, kan sesuai dengan novumnya. Dia yang menerangkan di conference, bukti videonya menjadi novum, dia yang memberikan keterangan, itu benar, saya menyampaikan, saya memberikan kepada kuasa hukum. Nah, itu menjadi kualitas nilai keterangannya itu menjadi sah karena disampaikan di depan persidangan. Begitu aja. Kualitasnya lebih baik dibandingkan dia memberikan konferensi di situ, kan. Nah, ada orang lain lagi tiba-tiba muncul, contohnya Aep. Ya, syukur-syukur Aep muncul, lalu Aep bilang, "Oh, saya mau jadi keterangan, saya mencabut juga." Nah, kalau itu lebih bagus lagi. Atau juga si Liga Akbar mau datang, silakan gitu untuk menerangkan bahwa sebenarnya keterangan yang disampaikan juga nggak benar begitu. Nah, inilah jadi fakta-fakta kebenaran yang sebenarnya hati nurani mereka itu digugah. Kalau benar-benar mereka tidak pernah memberikan keterangan yang seperti yang dibilang itu tidak benar, ya. Tapi kalau benar, ya harus benar begitu ya. Jadi hati nurani, karena kita kan mau menguji kebenaran material, ya, artinya ada orang meninggal, pasti ada penyebab orang meninggal. Kalau dia pembunuhan, pasti ada pelakunya. Tapi kalau laka lantas tunggal, dia kecelakaan, ya tentu kesalahannya artinya nggak bisa dilimpahkan ke orang lain, tentunya begitu. Nah, inilah sedang diperjuangkan, ya. Jadi harusnya ini bisa terbuka lebar. Nah, setelah itu nanti keterangan saksi sudah selesai, maka Hakim Pengadilan Negeri Cirebon ini akan mengirimkan berkas-berkas tadi berikut dengan catatan-catatan tadi yang sudah didapat selama persidangan, dikirimkanlah itu ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung sendiri nanti akan dibentuk majelis PK namanya, ya, majelis hakim PK oleh Hakim Agung yang akan memeriksa. Nah, kalau di Mahkamah Agung tuh sidangnya tertutup, ya, artinya mereka tidak memeriksa lagi saksi-saksinya karena saksinya tadi kan sudah diperiksa di pengadilan negeri. Lalu nanti dia putuskan. Nah, putusannya itulah ada kemungkinannya untuk menyatakan dikabulkan atau menolak, ya. Jadi mengabulkan. Kalau menolak kenapa? Ya, karena tidak sesuai dengan Pasal 263, ini buktinya nggak baru, sudah pernah digunakan sebelumnya. Atau ini buktinya tidak bukti yang sangat menentukan, tidak bisa menjadikan dasar menentukan kalau dia bukan pelaku tindak pidana, tidak mempunyai kualitas untuk membalikkan posisi dia bukan pelaku. Nah, paling itu saja. Atau dikabulkan. Nah, kalau dikabulkan tentu nanti dinyatakan dia bukan pelaku tindak pidana, memperbaiki putusan pengadilan sebelumnya, dan merehabilitasi namanya. Nanti jadi putusannya itu menyatakan bahwa Saka Tatal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, membebaskan dan merehabilitasi nama baiknya. Nah, jadi dia mengambil alih putusan pengadilan negeri dengan putusan bebas. Begitu. Nah, itu tadi Prof, berarti artinya kalau misalnya nanti terbukti ternyata tidak bersalah pada akhirnya dalam sidang PK ini, itu nanti memulihkannya itu seperti apa prosedurnya? Kemudian juga apa hak-hak yang bisa dalam katakan bisa diminta begitu oleh Saka Tatal dalam pemulihan namanya ini? Ya, jadi dalam putusan itu kan nanti membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadili sendiri. Mengadili sendiri artinya kalau dia bebas, tidak terbukti melakukan tindak pidana, salah satunya tadi merehabilitasi nama baik. Nah, dalam putusan PK ini dia tidak mengajukan gugatan ganti rugi, maka itu bisa diajukan nanti tersendiri dengan proses pra peradilan. Nah, pra peradilan
dengan objek gugatan pra peradilan adalah ganti rugi. Tapi ganti rugi sekali lagi ya, di Indonesia itu sudah diatur, jadi nggak bisa terlalu besar ya ganti rugi antara kalau ini kan dia tidak ada kecelakaan, artinya dia tidak ada luka, tidak apa, itu maksimum cuma 300 juta saja. 300 Ya nggak bisa lebih. Meskipun tadi lama juga di penjaranya ya Prof, termasuk Ya juga memang lapor itu. aturan terhadap ganti rugi yang diatur dalam peraturan kita memang tidak, kalau dia kondisinya seperti ini kecuali dia luka berat atau kematian itu bisa lebih besar, tapi karena dia kan pelaku ini nggak sampai luka, nggak apa-apa ya, jadi itu maksimum 300 juta. 300 juta. Mungkin nggak Prof dari Saka Tatal misalnya nanti keputusannya seperti apa, akan ada efek domino begitu terhadap dengan terdakwa yang lainnya, mungkin pengajuan PK juga kah? Iya, bisa. Jadi kalau nanti dalam pertimbangan majelis hakim PK menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, didasarkan kepada apa kan gitu kan. Contohnya dia didasarkan pada keterangan DD. Atau didasarkan pada keterangan siapa gitu yang pernah dulu menerangkan dia pelaku tindak pidana. Berarti ini kan keterangannya itu juga dipakai buat 8 pelaku tindak pidana yang sebelumnya kan. Berarti keterangannya itu tidak benar. Yang benar adalah keterangan di pertimbangan hukum PK. Maka 88 ini bisa menggunakan lagi itu sebagai novum. Jadi putusan Saka Tatal ini nanti jadikan novum, putusan Peggy Setiawan jadi novum. Nah, itu lebih menguatkan. Nah, jadi ini sebagai novum baru gitu, belum pernah digunakan. Termasuk keterangan DD ini jadi dipakai lagi. Nah, inilah efek domino efek namanya. Domino efek dari semuanya ini bisa terjadi. Akhirnya bisa diungkap kembali bahwasannya 8 pelaku tindak pidana ini bukan yang sebenarnya benar-benar sebagai pelaku asli. Ya kalau benar-benar kejahatan ya berarti ada pelaku lain yang tidak terungkap atau tidak dapat ditangkap. Dan kita tahu kan ada 3 DPO lain yang memang sampai saat ini belum didapatkan gitu. Nah, jangan-jangan 3 DPO ini yang menjadi orang yang pelakunya begitu. Jadi ini sangat momentum, saya kira sangat baik ya untuk mengungkapkan kebenaran faktual begitu terkait dengan tindak pidana, kalau diduga ini adalah tindak pidana pembunuhan bukan kecelakaan lalu lintas begitu. Oke, Prof Jamin, nanti kami akan lanjutkan kembali, saudara.